Penistaan Agama oleh Sri Mulyani Indrawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai semua follower, telah saya ceritakan dengan details tentang tanah wakaf Belang Padang berdasarkan fakta sejarah di video terdahulu. Sekarang mari kita buat analisa dua tanah wakaf Aceh di dua tempat berbeda. Tanah Belang Padang, Banda Aceh. Tanah ini adalah wakaf suci, diserahkan untuk Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Tanah ini diwakafkan oleh para ulama dan raja untuk rumah Allah, tapi apa yang dilakukan oleh Indonesia? Mereka rampas tanah wakaf ini demi proyek dan bangunan katanya dan mereka menipu dan berlaku sewenang-wenang. Tanpa izin ahli waris, tanpa rasa takut pada Tuhan. Dengan beraninya mereka mengeluarkan surat tanpa ada dasar apapun. Ini adalah bentuk penyalahgunaan jabatan untuk menghina agama Allah. Tanah Belang Padang di Banda Aceh dulunya bagian dari wakaf Masjid Raya Baitur Rahman. Kini dikuasai oleh negara penjajah, Bugak Al-Habsyi, Mekah. Bandingkan dengan tanah Bugak milik Habib Bugak Al-Asya di Mekah. Sampai hari ini, pemerintah Arab Saudi menghormatinya sebagai tanah wakaf. Tanah itu kini menjadi hotel megah seperti Elaf Al-Masyar dan Ramada. Tapi amanah tetap hidup. Setiap tahun, hasil keuntungannya disalurkan ke jamaah haji Aceh. Wakaf itu dikelola oleh lembaga amanah syari. Hasilnya untuk umat, untuk pelajar, untuk jamaah, bukan untuk tentara, bukan untuk proyek penjajahan. Indonesia mencuri tanah wakaf, lalu menuduh rakyat yang protes sebagai makar. Kami bertanya, apakah mencuri tanah wakaf masjid, tanah rumah Allah bukan penistaan agama? Kalau ini bukan penistaan agama, maka apa? Belang Padang di Aceh, tanah wakaf dijadikan proyek, tanah masjid dijadikan parkir, tanah dijadikan kantor TNI. Wahai dunia, ini bukan hanya kolonialisme, ini penistaan agama. Wahai saudara muslim, jika kamu diam, maka kamu bagian dari pengkhianat. Wahai rakyat Islam, jika kalian tetap bungkam, maka sejarah akan mencatat kalian bersama para penjara. Wakaf bukan milik negara, wakaf adalah milik rumah Allah. Dan siapa yang menistakannya, sedang mempermainkan hukum Allah. Majelis Ulama Indonesia, MUI, di manakah suara kalian? Tanah wakaf dirampas di depan mata. Tapi fatwa kalian hanya keluar untuk hal-hal kecil. Di mana suara kalian untuk membela rumah Allah? Wahai tentara yang mengaku beragama Islam, tidakkah kalian takut kepada azab Allah? Wahai TNI, bukankah kamu seharusnya melindungi tanah suci milik rumah Allah? Mengapa kamu pula yang merampasnya? Kalian rampas tanah masjid, kalian ancam rakyat yang membela rumah Allah. Kalian menyiksa demi proyek, kalian bersumpah atas nama negara, tapi melupakan sumpah kepada Allah. Dan kalian yang diam, para birokrat, pejabat agama, akademisi, media, dan pemimpin ormas, jika tidak bicara hari ini, kalian akan ditanya di hadapan Tuhan kelak. Wakaf bukan cuma urusan masjid. Ini tentang perjanjian manusia dengan Yang Maha Kuasa dan siapa yang mengkhianatinya, telah mengkhianati Allah. Nama-nama pejabat yang secara sah telah menandatangani dokumen perampasan tanah wakaf. Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, menandatangani SK Menteri Keuangan RI tahun 2021, KMK 193, KM 6, WKN 1, KNL 01, 2021, tertanggal tanggal 24 Agustus tahun 2021, yang menetapkan tanah Belang Padang sebagai milik negara dan menyerahkannya kepada Kementerian Pertahanan, TNI AD. SK inilah dasar hukum rampasan tanah wakaf umat. Ini adalah orang utama yang menistakan agama, dengan keputusan yang mencederai hukum Islam dan mencabut hak Allah atas tanah wakaf. Brigjen TNI Wahyu Yudayana, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, mengumumkan kepada publik bahwa lahan Belang Padang adalah hak pakai TNI AD, memperkuat legitimasi militer atas tanah suci umat. Maijen TNI Niko Fahrizal, Pangdam Iskandar Muda, menyatakan akan mempertahankan kepemilikan militer atas tanah Belang Padang meskipun diakui belum ada sertifikat sah dari wakaf. Tolong sebarkan, tolong bangkitkan nurani umat. Ini bukan hanya soal tanah. Ini tentang kehormatan. Ya Allah, saksikanlah. Tanah wakaf untuk rumahmu telah dirampas oleh pengkhianat. Kirimkanlah keadilanmu, dan bangkitkan umat yang akan membela rumahmu. Kami serukan kepada seluruh dunia Islam, lembaga zakat, Baitul Mal Internasional,
dan pengacara syariah untuk membantu kami menuntut pengembalian tanah ini ke pemilik aslinya, rumah Allah. Masjid Baitur Rahman, ini adalah penistaan agama. Tindakan merampas wakaf berarti melanggar hukum Islam, hukum adat Aceh, dan prinsip hak asasi manusia. Firman Allah, sesungguhnya yang memakan harta wakaf dengan cara yang batil dan merubahnya dari niat aslinya, maka itu seperti membangun rumah di atas dasar kehancuran dan murka Allah. Tafsir Al-Qurtubi, ringkasan dari ayat Qs Al-Baqarah, 181 dan 188. Sabda Rasulullah SAW, tidak halal mengambil harta wakaf kecuali sebagaimana yang diwakafkan. Siapa yang mengubahnya, maka dosanya atas orang yang melakukannya. Hari, Baihaqi dan Ad-Daraqutni, tanah ini bukan tanah sengketa. Ini adalah tanah wakaf yang sah. Tapi mereka menciptakan sengketa untuk melegalkan perampasan. Laknat Allah kepada mereka. Maka mereka bukan hanya merampas tanah, tapi telah mengundang laknat dari langit dan bumi. Laknat para malaikat, laknat Rasul, dan laknat umat yang paham hak Allah. Firman Allah, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan kamu sampaikan kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan dosa, padahal kamu mengetahui. Qs. Al-Baqarah, 188. Sabda Rasulullah, siapa yang mengambil tanah orang lain sejengkal saja, maka Allah akan kalungkan kepadanya 7 lapis bumi di hari kiamat. Hari, Bukhari dan Muslim. Wahai para DPD Aceh dan DPRA, tuntutlah Sri Mulyani yang telah melakukan penistaan agama Islam. Jika kalian tidak bertindak sebagai wakil rakyat untuk membela tanah rumah Allah, maka kalian bukan cuma telah mengkhianati rakyat, tapi telah mengkhianati agama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.